Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Ini saya lagi jalan-jalan di sekitar rumah saya. Woi, budal. Oke ya. Saya berpikir kawan. Ini lihat, ini kebun yang sangat rimbun sekali. Dia sangat subur sekali. Subur toh, saking rimbunya, saking suburnya, daunnya sangat hijau. Saya berpikir seperti ini kawan, kebun ini tidak pernah dipupuk sama sekali, tidak pernah dipupuk kimia, tidak pernah dipupuk pakai organik, dibiarin saja, tapi kok subur. Sedangkan tanaman kita yang di sawah, yang di kebun, kalau tidak dipupuk kok tidak subur. Coba logika kita pakai di sawah yang tanahnya kita olah, sudah mengeluarkan biaya, terkadang tidak subur. Lah ini yang tidak dipupuk, dibiarin saja, bertahun-tahun tidak pernah dipupuk, mungkin mulai zaman purba dulu tidak pernah dipupuk, kok subur. Kira-kira apa pendapat kalian? Apa perbedaannya tanah kebun, tanah sawah, semua tanah-tanah di hutan atau di mana saja? Kok tanah yang dibiarin saja seperti ini tanahnya kelihatan subur, pohonnya tinggi-tinggi ya. Tetapi tanah yang sudah kita olah, katakanlah sudah menjadi kebun yang sudah kita tanami atau menjadi persawahan yang sudah kita tanami, tapi kok tanahnya malah gersang, pH-nya kok malah rendah. Aku berpikir seperti ini kawan. Tanah ini yang seperti hutan ini, yang masih sangat subur ini, dia itu masih mempunyai unsur hara yang cukup. Unsur hara yang cukup maksudnya seperti ini. Daun-daunan yang jatuh dari atas, daun-daunan yang jatuh dari atas, dia di bawah terfermentasi dengan baik oleh alam. Terfermentasi dengan baik oleh alam. Jadinya apa? Unsur hara dalam tanah tercukupi. Ini tumbuh ke atas, akhirnya daun yang kering rontok ke bawah, difermentasi oleh alam, ya kan? Unsur haranya full luar biasa, akhirnya tanahnya subur. Coba kalau tanah ini kita gunduli, seret, dihabiskan wis, kayu-kayunya dihabiskan, mau kita tanami jagung, habis itu kayunya kita bawa pulang kawan. Kayu ini kita bawa pulang, katalah dapat 4 truk, 4 fuso. Secara logika saya kawan, 4 fuso itu adalah unsur hara dalam tanah, vitamin tanah yang sudah berbentuk kayu atau berbentuk daun dan lain-lain. Pada saat kita tanami, maka ada unsur hara dalam tanah yang masih tersimpan dan nanti akan menjadi buah yang kita tanami. Katakanlah kita tanami jagung, maka akan menjadi jagung. Kalau jagung kita bawa pulang katakanlah 3 rit atau 3 truk, maka yang kita bawa pulang adalah unsur hara dalam tanah. Lah, logikanya gini, kalau kita punya sawah, setiap panen kita bawa pulang,
kira-kira kawan, kira-kira kalau kita tidak mengganti unsur hara itu berupa organik, mungkin kompos, mungkin daun-daunan dan lain-lain lah, namanya semua organik kan yang berbahan dasar dari alam, maka lama-kelamaan tanah ini akan menjadi gersang. Apalagi kalau tanah persawahan yang kita tanami itu kita cekoki terus dengan kimia, pupuk kimia. Banyak pupuk kimia di pertokoannya yang kita tahu kan. Oke, seperti itu. Coba kita balik kawan videonya. Lihat kawan, kalau tanah itu masih alami, semua jadi subur. Kayu sangat besar, pohon kelapa subur, buahnya lebat, ya kan? Itu pohon randu besar, mana itu subur semuanya kawan. Berarti apa? Berarti tanahnya subur tuh kawan, tidak pernah dipupuk, tidak pernah dipupuk sama yang punya ini, dibiarin saja, cuman diambil kelapanya saja, tapi terbukti kawan, tanahnya subur terus seperti ini ya. Pertanyaannya, kalau di sawah kalau tidak dipupuk kok tanaman rusak? Nah, kalau kita punya tanaman kimia, saya sarankan tetap harus dikasih. Karena apa? Kimia sangat membantu untuk akar mencari makan. Pada saat akar mencari makan, maka kimia adalah solusi yang baik memberikan cadangan makanan. Tetapi cadangan makanan yang lebih baik lagi adalah cadangan dari tanah itu sendiri. Tanahnya harus subur, unsur haranya harus banyak, pH-nya harus normal. Maka kalau kita menanam di sawah atau di kebun, usahakan jangan melupakan kompos, jangan melupakan pH tanah, karena pH tanah itu adalah membuktikan tanah kita sehat atau sakit. Oke kawan, jangan lupa kompos ya kawan ya. Kimia ya monggo kita kasih kimia pada saat kita tanam, kita kasih urea. Pada saat pembuahan kita kasih kalium atau NPK dan sebagainya, monggo silahkan, itu adalah makanan akar kawan. Tetapi kalian jangan sampai lupa untuk kesuburan tanah, untuk makanan tanah, agar tanah sehat kalian kasih kompos dan lain-lain. Oke kawan, itu aja sedikit video dari saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga video saya bermanfaat. Dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.